Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa terus belajar dan berkarya. Sahabat cerdas, ada tidak ya alat yang bisa digunakan untuk melihat benda-benda atau makhluk hidup yang berukuran kecil? Jawabannya tentu saja ada. Alat ini bernama mikroskop. Dan mikroskop pertama kali ditemukan sekitar 400 tahun yang lalu oleh Zacharias Janssen. Zacharias Janssen merupakan seorang pembuat kacamata. Mikroskop buatan Zacharias ini bisa melakukan perbesaran sekitar 140 kali dari ukuran asli. Selanjutnya mikroskop terus mengalami pengembangan hingga akhirnya Antony van Leeuwenhoek berhasil menemukan sebuah mikroskop yang bisa melakukan pembesaran sekitar 200 sampai 300 kali dari ukuran aslinya. Melalui mikroskop buatannya, Antony mengamati air hujan, air sungai, ludah, dan lain sebagainya. Dan dia menemukan sebuah benda-benda bergerak yang ukurannya sangat kecil di bawah mikroskop buatannya itu, yang dia namai sebagai hewan-hewan kecil. Hasil dari penemuannya itu selanjutnya dia tuliskan dan dia kirimkan ke sebuah lembaga ilmiah pada saat itu yang bernama British Royal Society. Sahabat cerdas, mikroskop telah mengalami perkembangan dengan sangat pesat. Di era sekarang, terdapat berbagai macam mikroskop dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda. Di antaranya ada mikroskop cahaya. Dikatakan mikroskop cahaya karena menggunakan cahaya sebagai sumber penerangannya. Mikroskop cahaya itu dibedakan lagi menjadi 3 berdasarkan jumlah lensa okulernya. Yang pertama, mikroskop monokuler. Dikatakan mikroskop monokuler karena cuma memiliki 1 lensa okuler. Yang kedua, mikroskop binokuler. Dikatakan mikroskop binokuler karena mikroskop ini mempunyai 2 lensa okuler. Dan yang ketiga adalah mikroskop trinokuler. Dikatakan mikroskop trinokuler karena dia mempunyai 3 lensa okuler, di mana salah satu lensanya itu bisa disambungkan dengan monitor sehingga hasil pengamatan kita di bawah mikroskop bisa langsung dilihat di monitor tersebut. Selain mikroskop cahaya, ada juga mikroskop elektron. Kalau mikroskop cahaya, maksimalnya bisa melakukan pembesaran sekitar 1000 kali. Mikroskop elektron ini bisa melakukan pembesaran sampai 1 juta kali. Mikroskop elektron ini biasanya digunakan untuk mengamati makhluk-makhluk hidup atau benda-benda yang sangat-sangat kecil seperti virus. Terus ada lagi mikroskop stereo. Mikroskop stereo digunakan untuk mengamati makhluk hidup atau benda-benda yang lebih besar. Dia cuma bisa melakukan pembesaran sekitar 7-30 kali dan yang biasanya diamati menggunakan mikroskop stereo ini adalah koloni ataupun jamur. Terus selain mikroskop stereo, ada juga yang dikatakan mikroskop Fender, ada mikroskop medan gelap, dan ada mikroskop ultraviolet. Sahabat cerdas, mikroskop cahaya biasanya digunakan di sekolah-sekolah untuk pengamatan, untuk mengamati benda-benda yang ukurannya mikroskopis. Untuk itu, bersama dengan Kariska, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi bagian-bagian dari mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya yang akan kakak perlihatkan kepada kalian adalah mikroskop cahaya tipe monokuler. Sahabat cerdas, jadi seperti inilah penampakan dari mikroskop cahaya tipe monokuler, yaitu tipe mikroskop cahaya yang cuma mempunyai 1 buah lensa okuler.
Nah, langsung saja ya, kita akan mempelajari bagian-bagian dan fungsi dari mikroskop ini. 1. Lensa okuler. Lensa okuler. Lensa okuler terdapat pada bagian atas mikroskop yang fungsinya untuk memperbesar bayangan benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Lensa okuler itu mempunyai beberapa macam perbesaran. Ada yang perbesarannya 5 kali, ada yang perbesarannya 12,5 ya. Ada yang perbesarannya 10 kali. Jadi macam-macam tergantung dengan kebutuhan. Semakin besar perbesaran lensa okuler, maka semakin besar atau semakin jelas pula bentuk bayangan benda yang bisa kita amati di bawah meja mikroskop. 2. Lensa objektif. Lensa objektif terdapat pada bagian bawah, menempel pada revolver, dan berfungsi untuk membentuk bayangan benda. Lensa objektif mempunyai lensa dengan perbesaran yang berbeda-beda. Perbesarannya ada yang warna merah ini, perbesarannya adalah 4 kali. Yang warna kuning tingkatan kedua ini perbesarannya 10 kali. Dan yang warna biru itu perbesaran paling besar, itu perbesarannya 40 kali. 3. Tubus. Ini adalah tubus. Tubus berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. 4. Revolver. Revolver adalah yang bagian ini ya, yang bagian atas. Revolver ini mempunyai kemampuan untuk berputar. Karena pada dasarnya revolver berfungsi untuk memilih lensa objektif yang akan kita gunakan dalam proses pengamatan. 5. Meja mikroskop. Selanjutnya ada meja mikroskop yang berfungsi untuk meletakkan preparat yang akan kita amati. Ada penjepit yang berfungsi untuk menjepit preparat agar dia tetap pada tempatnya dan tidak mudah bergeser. Dan untuk memudahkannya juga dilengkapi dengan pemutar yang bisa bergerak ke kiri, ke kanan, dan yang ini depan dan belakang. Semuanya ini berfungsi agar kedudukan preparat itu tepat di bawah lensa objektif sehingga mudah untuk diamati. 6 dan 7, makrometer dan mikrometer. Makrometer dan mikrometer sama-sama berfungsi untuk mengatur kedudukan dari lensa objektif atau berfungsi untuk menurunkan tubus agar bayangan benda yang terbentuk di bawah mikroskop itu dapat terlihat dengan jelas. Makrometer berfungsi untuk menurunkan tubus secara cepat, seperti ini, jadi secara cepat. Sedangkan mikrometer secara halus atau lebih lambat ya, seperti itu. 8. Lengan mikroskop. Pegangan berfungsi sebagai tempat untuk memegang mikroskop saat kita membawanya. Jadi seperti ini ya. 9. Penjepit. Ada penjepit yang berfungsi untuk menjepit preparat agar dia tetap pada tempatnya dan tidak mudah bergeser. Dan untuk memudahkannya juga dilengkapi dengan pemutar yang bisa bergerak ke kiri, ke kanan, dan yang ini depan dan belakang. 10. Cermin. Cermin terletak pada bagian bawah mikroskop. Cermin ini digunakan untuk memantulkan cahaya agar cahaya tersebut bisa masuk ke dalam mikroskop dan memberikan penerangan saat kita ingin melakukan pengamatan preparat. 11. Diafragma. Diafragma terdapat di bawah meja mikroskop, ya seperti ini. Dia mempunyai beberapa lubang yang bisa kita pilih, karena pada dasarnya diafragma berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mikroskop. Jadi jika cahayanya sedikit, maka diafragmanya juga kita pilih yang lubangnya lebih besar, supaya lebih banyak cahaya masuk. Sedangkan saat banyak cahaya, supaya tidak terlalu menyilaukan, kita pilih yang lebih kecil saja. Nah, seperti itu. 12. Sendi inklamasi. Sendi inklamasi berfungsi untuk
mengatur derajat kemiringan dari mikroskop. Jadi kalau kita mau lebih miring lagi dari ini bisa dengan cara mengatur sendi inklinasinya. Dan 13, kaki mikroskop. Ada kaki mikroskop di mana kita semua tahu bahwa kaki itu sebagai penyangga agar mikroskop ini bisa berdiri dengan tegak dan sempurna. Sahabat cerdas, itu tadi video pembelajaran pengenalan mikroskop part 1, struktur dan fungsi bagian-bagian mikroskop dari Kak Rizka. Sahabat cerdas, jangan lupa ya, dikerjakan soal-soal yang berhubungan dengan pengenalan mikroskop yang telah Kak Rizka siapkan di kolom deskripsi. Sampai jumpa dengan Kak Rizka di video pembelajaran selanjutnya, yaitu pengenalan mikroskop part 2. Di video tersebut, Kak Rizka akan membahas tentang cara menggunakan mikroskop. Terima kasih telah setia dengan channel Ruang Belajar. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.